Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki segalanya. Dan salah satu pintu dari kebaikan-kebaikan itu adalah dengan ilmu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu, maka itu berarti Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki segalanya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita curahkan kepada beliau dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikut setianya yang mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Ikhwati fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh sang Nabi Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabbi, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari perbuatan menyembah berhala-berhala. Demikian juga dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diamalkan oleh kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana beliau senantiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Mudah-mudahan ini sudah hafal semua nih. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku telah ketahui, dan aku memohon ampunan kepadamu dari perbuatan yang tidak aku ketahui. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, dari doa yang kita ambil dari dua nabi yang mulia, nabi yang utama yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan kepada kita betapa berharganya nikmat tauhid, betapa nikmatnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tauhid kepada kita. Karunia yang besar yang tidak bisa dibayar dengan apapun dari materi-materi dunia. Dia sudah mendapatkan segalanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tauhid. Dijauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik, penyembahan berhala,
pengagungan kepada selain Allah Rabbul Alamin. Ini nikmat yang besar yang harus terus kita syukuri. Karena beruntung sekali ya, ketika seseorang membutuhkan harta, ketika seseorang sakit, ketika seseorang belum ketemu jodohnya, ketika seseorang terbelit hutang atau problematika kehidupan yang lainnya yang menyulitkan dia, tapi dia tetap bertauhid. Dia tetap berharap hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Dia yakin bahwa Allah lah yang bisa memberikan solusi kepada dia. Dia tidak datang kepada kuburan, dia tidak datang kepada dukun-dukun, dia tidak menggunakan jimat, dia tidak melakukan ritual-ritual mistiknya. Apakah dengan jadi babi ngepet, jadi monyet ngepet, ya? Atau dengan mempekerjakan atau bekerja sama dengan setan-setan, dengan jin. Dia tidak lakukan itu. Walaupun kondisinya sama dia dengan orang-orang musyrikin, dia miskin, dia sakit, dia butuh ini, dia butuh, tapi dia tidak lakukan perbuatan-perbuatan itu. Dia yakin hanya kepada Allah Rabbul Alamin yang bisa memberikan solusi problematikanya. Nih, orang yang demikian ini dia berarti telah mendapatkan karunia besar, nikmat yang besar dari Allah Rabbul Alamin. Dan kita bisa saksikan masih banyak sekali bahkan dari kaum muslimin sendiri, ya, bahkan dari pengaku tauhid, ya, yang masih terjatuh ke dalam lubang-lubang kesyirikan itu. Malam hari mereka disibukkan dengan nyari kembang 7 rupa, datang ke kuburan ini, ke kuburan itu, kuburan. Kita dijauhkan dari perbuatan itu, alhamdulillah. Bukan hanya dijauhkan dari perbuatannya, dijauhkan dari wasilahnya itu sendiri, dijauhkan dari perantara-perantaranya. Amal-amal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik, dijauhkan kita dari situ. Gak mau deket-deket. Yang lain malah pada ngedeket, ya, malah pengennya nempel terus. Ya, bahkan ada yang sengaja dari jarak yang jauh pergi ke satu tempat yang jauh, bermalam-malam, berminggu-minggu, ya, diam di tempat-tempat keramat. Kalaupun sampai tidak terjatuh ke dalam kesyirikannya, itu wasilah terbesar menuju kepada pintu-pintu kesyirikan. Naudzubillah, malah dideketin. Allah menjauhkan kita dari itu semua. Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang bertauhid. Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang dijauhkan dari perbuatan kesyirikan. Bahkan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang bukan hanya dia bertauhid, dia juga mengajarkan tauhid kepada orang lain. Allah kumpulkan kita. Mau nikmat yang mana lagi yang mau kita ingkari dari Allah Rabbul Alamin? Sudah Allah berikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu nikmat tauhid. Gak sebanding dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Ketika Allah sudah memberikan nikmat tauhid kepada kita. Kita sudah dijauhkan dari perbuatan kesyirikan yang merupakan a'dhamul dzamb. Ya. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang lainnya. Ya. Dalam lubang-lubang syahwat. Ya. Menipu, mencuri dan lain sebagainya. Ya. Walaupun kita berlindung dari Allah Rabbul Alamin dari perbuatan itu, ya. Tapi ketika kita dihindarkan dari syirik,
Ini lebih besar lagi daripada kita dihindarkan dari dosa-dosa yang lain. Ya, kenapa? Ini azam. Dosanya yang paling berat ini yang namanya perbuatan syirik akbar. Ya. Dulu beliau pernah ditanya oleh sahabat, "Ayu dzambi a'zami indallah?" Dosa apa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qala, beliau menjawab, "Anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka." Yaitu kamu membuat tandingan bagi Allah, ya. Ini berbuat syirik, ya. Tandingan dalam menentukan rizki, tandingan dalam menentukan jodoh, tandingan dalam menentukan jabatan, ya, tandingan dalam memberikan rezeki dan lain sebagainya. Dia membuat tandingan-tandingan, ya, wa huwa khalaqaka, padahal dialah Allah yang menciptakan kamu. Ketika Allah yang menciptakan kamu, Allah yang lebih tahu, Allah yang mengatur segalanya, Allah yang memberikan segalanya. Sejak di perut ibu-ibu kita lahir anak kecil, anak-anak, remaja, dewasa, tua, siapa yang menjamin kehidupan itu? Allahu Rabbul Alamin. Ini malah membuat tandingan-tandingan yang lain. Bukan hanya Allah, ini tentukan tandingan-tandingannya. Ini azam, ya, paling besar dosanya ketika menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Rabbul Alamin. Dan cukuplah kita merasa beruntung, harusnya gembira ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari perbuatan syirik ini. Ya. Perbuatan yang ketika dilakukan oleh seseorang lalu dia mati dan dia belum bertaubat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa selainnya kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Jadi kita beruntung, harusnya merasa beruntung, kita harusnya mempertahankan kondisi ini, jangan sampai kita melepasnya. Kenapa? Ketika kita menjauh dari tauhidullah, ketika kita menjauh dari orang-orang yang bertauhid, ini kita khawatir kita juga akan terjatuh ke dalam amal-amal kesyirikan ini. Ya, nggak ada yang bisa menjamin kita kuat ketika di luar, ketika menyendiri, ketika kita tidak bersama orang-orang yang bertauhid. Nggak ada yang bisa menjamin. Ya, kita saja melihat orang-orang musyrikin merasa nggak masuk akal, kok bisa mereka mau begitu? Emang begitu kenyataannya. Realitanya mereka banyak yang terjatuh. Setan memasukkan ke dalam diri mereka rasa senang ketika berbuat syirik, rasa yakin ketika berbuat syirik. Dan gak ada yang bisa menjamin kita pun akan begitu. Na'udzubillah min dzalika. Karena itu tetaplah, ya, dalam kondisi kita sedang bertauhid, bersama orang-orang yang bertauhid, menegakkan tauhid. Ini nikmat yang luar biasa sekali. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta, jika kamu berbuat syirik. Ini kepada siapa khitabnya? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, hangus amalmu, wala takunanna minal khasirin, kau akan jadi orang yang merugi. Ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana ke kita? Ya, kita lebih butuh dengan ayat ini, lain asyraktum. Kalau kalian berbuat syirik, amalmu hangus. Artinya sebesar apapun amalmu sampai kepada amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada syirik, la yahbatanna amaluka. Kita dilindungi, ya. Mudah-mudahan ini hasil dari doa-doa kita.
Ya, untuk dijauhkan dari perbuatan syirik. Ya. Ini pertolongan dari Allah Rabbul Alamin untuk kita. Jangan kita sia-siakan ini. Syukuri, banyak bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Allah selamatkan kita dari perbuatan syirik. Ikhwati fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Ada alasan mengapa kita juga harus beruntung, merasa beruntung ketika diberikan tauhidullah. Ya. Karena begitu banyak jaminan-jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertauhid. Baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang pertama, ahlu tauhid lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang bertauhid mereka akan diberikan rasa aman. Ya, akan diberikan rasa aman. Apapun kondisi dia, problematika hidup dia, ya, saat di dunia ini, apakah itu urusan keluarga, urusan pribadi, urusan masyarakat, urusan apapun kondisinya bagaimanapun, lahumul amnu. Mereka akan diberikan rasa aman. Tumakninatul qalb. Qalbnya aman, merasa tenang. Sakinah. Ya. Dia punya uang, enggak punya uang, tumakninatul qalb. Dia punya problem keluarga, enggak punya problem keluarga, tumakninatul qalb. Ya. Dia punya musuh, tidak punya musuh, tumakninatul qalb. Siapa yang berikan tumakninatul qalb itu? Allahu Rabbul Alamin. Apa yang bisa menyebabkan datangnya rasa itu? Tauhidullah. Ya. Mengesahkan Allahu Rabbul Alamin. Percaya dengan sepenuhnya kepada Allahu Rabbul Alamin. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia maupun nanti di akhirat mereka akan diberikan rasa aman oleh Allah Rabbul Alamin. Saat orang-orang gemetar, saat orang-orang takut, mulai dari padang mahsyar sampai perjalanan-perjalanan berikutnya, diberikan rasa takut, tapi orang-orang yang bertauhid diberikan tumakninatul qalb. Mereka diberikan rasa aman. Sehingga tenang jiwanya. Ya. Mau begini, jadilah orang-orang yang bertauhid, ya. Pertahankan ketauhidan itu, jaga, rawat dan dakwahkan kepada orang lain. Wahum muhtadun, dan mereka akan senantiasa diberikan hidayah, diberikan bimbingan, ya, diberikan petunjuk, baik hidayatul ilmi wa hidayatul taufik. Baik ilmu dia diberikan, ya, melalui kajian-kajian, melalui ustaz-ustaz, melalui apa saja, nasihat-nasihat, dia dapat ilmunya. Allah yang berikan itu ilmu. Wa hidayatul taufik, Allah berikan kemampuan untuk menjalankan ilmunya. Ya. Kedua bentuk hidayah ini salah satu balasan terbesar dari orang-orang yang bertauhid. Ya, untuk orang-orang yang bertauhid. Diarahkan betul-betul. Banyak orang kalau mau nuntut ilmu ragu. Ya. Saya kalau ngaji ke A ini gimana saya ya? Sesat apa enggak sesat? Ya. Nanti kalau saya ngaji nanti diajak ke sana, diajak ke sini, nanti gimana deh? Bingung dia, sesat, enggak sesat, sesat enggak sesat. Ya. Jalankan ilmu itu, tuntutlah ilmu itu dengan ikhlas, dengan karena Allahu Rabbul Alamin, bukan karena siapa-siapa, bukan karena ingin keuntungan-keuntungan dunia. Ikhlaskan niat untuk menuntut ilmu, nanti Allah yang akan membimbing dia. Kalau dia ketemunya kajian sesat, Allah akan pisahkan. Kalau ketemunya dengan kajian-kajian yang sunnah, yang benar, yang hak, dia akan ditetapkan di situ. Saya kira di antara kita banyak yang merasakan itu. Ya, banyak orang-orang yang tadinya ingin berguru kesyirikan, enggak hafal itu hafalan syirik itu. Kenapa yang lain hafal cepat banget itu? Satu penyebabnya, dia ikhlas. Dia ingin benar-benar menuntut ilmu. Dia benar-benar ingin mencari ilmu. Allah enggak hafalkan itu, enggak masukkan itu di kepala. Allah masukkan hidayah yang benar kepada dia.
ketemu dengan guru yang benar, ketemu dengan ustadz yang benar, ketemu dengan pengajian yang benar, Allah selamatkan dia dari kelompok kesyirikan, dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok ahlu tauhid. Apa alasannya? Tauhidullah, ikhlas karena Allah Rabbul Alamin, wa hum muhtadun, karena itu mereka diberi hidayah oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua, ahlu tauhid lahumul jannah, ya. Orang yang bertauhid pasti masuk surga, itu jaminan dari Allah Rabbul Alamin, ya, pasti masuk jannah. Apapun kondisi dia saat di dunia, miskinkah, kayakah, rakyatkah, pejabatkah, atau siapapun dia, selama dia orang yang bertauhid, dia pasti akan masuk ke dalam jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Siapa yang bersyahadah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, dan dia bersyahadah bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan kalimat-kalimat yang disampaikan kepada Maryam dan dari malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada beliau risalah-risalahnya, kita benarkan juga itu, kita syahadah juga itu, wa annal jannata haq, dan kita meyakini bahwa jannah itu hak, wa annan nar hak, dan neraka itu hak, benar adanya. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Allah pasti akan masukkan dia ke dalam jannah sesuai dengan amal-amalnya. Ya. Ini keuntungan yang besar buat kita ini. Ya, kepastian bagi ahlu tauhid dia akan masuk ke dalam jannah, ini yang harus kita kejar. Amal ini yang harus kita kejar, yang harus kita prioritaskan. Ya. Berapa banyak kita lupa materi-materi akidah? Ya. Berapa banyak kita lupa materi-materi tauhid? Berapa banyak kita lupakan materi-materi keimanan? Kenapa? Kita menganggap sepele amal tauhid ini. Kita lebih mementingkan ilmu-ilmu lainnya. Kita lebih mementingkan amal-amal yang lainnya. Kita melupakan tauhidullah. Merasa sudah cukup tauhid saya ini. Saya sudah cukup saya bertauhid ini. Begini saja sudah syukur saya mau bertauhid. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jangan disimpangkan itu. Murojaah terus, ulangi lagi ilmu tauhid itu. Banyak pelajari, buku-buku dibaca lagi di rumah, kebet-kebet lagi bukunya. Jangan baru beli buku 100 halaman 1 menit beres, langsung masuk ke lemari, kunci lemarinya, dibuka-buka udah rusak lagi. Bukan rusak banyak dikebet, rusak pakai kena. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai ya. Harus kita pertahankan tauhidullah di dalam diri kita. Apapun caranya selama halal kita jaga ini. Ya. Kita bersama orang-orang yang bertauhid. Kita mendakwahkan tauhid, kita murajaatul ilmunya, kita murajaah, kita ulang-ulang ilmunya. Insyaallah tauhidullah ini akan tetap bersama kita sampai akhir hayat kita. Kemudian yang ketiga, ahlu tauhid pasti diampuni dosa-dosanya. Ya, ahlu tauhid pasti diampuni dosa-dosanya. Sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, selama dia tidak punya dosa syirik, selama dia bertauhid, Allah ampuni semuanya itu. Ya. Kurang beruntung apa jadi orang yang bertauhid ini? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai bani Adam, innaka ma da'autani, selama engkau mau meminta kepadaku, berdoa kepadaku, wa rajautani, mau berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali, aku pasti ampuni engkau, ya,
Berapapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, aku nggak peduli itu. Walau ubali. Ya. Ya ibna Adam, lau balagat dzunubuka ananas sama. Seandainya dosamu sampai setinggi langit, meninggi dosanya saking banyaknya yang dilakukan dia. Tsumma astaghfartani, kemudian engkau mau meminta ampun kepadaku. Ghafartu laka wala ubali, aku ampuni dosa-dosanya wala ubali, enggak peduli berapapun banyaknya. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya, wahai bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa sebanyak kesalahan, sebanyak dosa sepenuh bumi. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, tapi engkau datang kepadaku tanpa membawa dosa syirik, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku pasti akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Masya Allah, ini keuntungan orang-orang yang bertauhid ini, ya. Ini harus kita camkan, ini harus kita perhatikan betapa pentingnya tauhid ada dalam diri kita. Ini bukan berarti pula meremehkan dosa-dosa yang lainnya. Ya. Ini untuk menunjukkan bahwa dosa syirik itu akbar dari dosa-dosa yang lainnya. Dan tauhidullah adalah amal tertinggi dari amal-amal yang lainnya. Tanpa ada tauhid, semua nggak ada faedahnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir ya, di antara jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertauhid, bahwa pada nanti di hari akhirat nanti, orang-orang yang bertauhid itu mereka akan diberikan satu kartu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana Rasulullah SAW bersabda yang menceritakan ketika ada seseorang nanti dipanggil di hari kiamat nanti di hadapan para makhluk yang lainnya, ya. Kemudian diperlihatkan kepada dia 99 lembar catatan amal keburukan. Ini peringatan buat kita bahwa semua amal-amal kita itu tercatat detail sekali itu. Di siang hari, di malam hari, di pagi hari, di waktu subuh, semua detail tercatat amal-amal kita itu, termasuk amal-amal keburukan itu. Dihadapkan kepada dia 99 lembar catatan amal keburukan dia. Yang satu lembarnya saja itu panjangnya itu sepanjang mata memandang. Ini bukan sepanjang mata memandang saya kalau ke dinding ini ya, udah sampai situ. Ya, sepanjang mata memandang kalau antum di satu padang yang luas, di lapangan yang luas, kemampuan antum menjangkau itu sepanjang itu. Satu lembarnya yang berisi amal-amal keburukan, ya, di hari ini, di jam sekian, dengan detail sekali itu. 99 catatan amal keburukan. Ya. Kemudian dia ditanya oleh Allah Rabbul Alamin, ya, apakah engkau mengingkari dosa-dosa ini? Ini hari pengadilan ini, prosesnya harus dijalankan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah tahu, ya, dia pasti melakukannya. Tapi ini proses pengadilan harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa Allah Rabbul Alamin, ya, laisa bidzallamil lil abid. Bukan zat yang zalim kepada hamba-hambanya. Prosesnya dijalankan. Apakah engkau ingkari ini? Dia menjawab, tidak ya Rabb. Ya. Apakah engkau punya satu kebaikan? Dia pun menjawab, enggak punya ya Rabb. Tapi kata Allah, tidak. Engkau punya satu kebaikan. Ya. Punya kebaikan dan kamu tidak akan dizalimi di sini. Ya. Maka dikeluarkan lebih tokoh satu kartu yang bertuliskan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Lantas dia mengatakan, ya Rabb, apa artinya satu kartu ini dibandingkan 99 lembar catatan amal keburukan? Satu kartu bandingnya
99 lembar. Apa ya Rabb faedahnya? Pokoknya kamu nggak akan dizolimi di sini. Walaupun punya sedikit, kamu nggak akan dizolimi di sini. Ditimbanglah ya 99 ya yang berisi catatan amal keburukan ini dengan satu bitokoh, satu kartu yang bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ditimbang. Ternyata ketika ditimbang yang lebih berat adalah kartu bitokoh, kartu tauhid. Ya, ini yang lebih berat daripada 99. Masya Allah, ini keuntungan lain bagi orang-orang yang bertauhid. Beruntung sekali dia saat menjadi orang yang bertauhid. Ya, beruntung sekali saat dia bisa bersama orang-orang yang bertauhid. Beruntung sekali saat dia menjadi para juru dakwah tauhidullah. Dimanapun posisinya dan bagaimanapun caranya. Selama dia terlibat, terkait dengan dakwah tauhid, beruntung dia. Ya. Ini ikhwati fiddin, a'azanillahu wa iyyakum yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan ya ketauhidan kita di dalam diri kita. Allah berikan keistiqomahan di dalam diri kita dan Allah tambahkan kesemangatan kita untuk apa? Untuk mendakwahkan tauhid ini, untuk memperjuangkan ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.